Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu, yang memberikan kita kesempatan, yang terus memberikan kita keringanan, yang terus memberikan kita rahmatnya, sehingga kita masih bisa bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa mencapai derajat orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan amal soleh. Satu ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Wa an Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka wa fi riwayat ghairaka qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan aku di dalam Islam ini suatu perkataan yang saya tidak akan bertanya lagi kepada seseorang selain engkau, dan di riwayat lain selain dirimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian konsistenlah dengan kata-katamu itu, dengan perbuatan dan perkataan, sehingga maut menjemputmu. Istiqamah atau konsisten di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala adalah satu tuntutan yang sangat diharapkan untuk dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Adam dan Hawa dan iblis dari surga menuju ke bumi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Keluarlah kalian semua atau turunlah kalian semua dari surga ini menuju ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, dan jika ada petunjukku yang nanti datang kepadamu, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan ada kesedihan dan tidak ada ketakutan padanya. Sebaliknya, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul narihum fiha khalidun. Sebaliknya orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan kufur terhadap ayat dan kufur terhadap risalah yang diturunkan, maka dia akan masuk neraka dan kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Istiqamah ini adalah
uh, anjuran atau harapan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sebagaimana di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah engkau mati selain dalam keadaan Islam. Jangan sampai engkau mati selain dalam keadaan Islam. Karena yang dihitung dari amalan-amalan kita ini adalah yang terakhir. Di dalam satu hadis, Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu bi khawatimih." Innamal a'malu bi khawatimih. Sesungguhnya amalan itu yang paling menentukan adalah yang akhir, yang terakhir pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu konsisten atau istiqamah itu sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita benar-benar mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita tidak mengharapkan surga Allah, terserah. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna khabir. Lakukan saja apa yang kalian hendaki, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Oleh sebab itu di ayat Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Dan sembahlah Tuhanmu itu sampai datang kepadamu al-yaqin. Para mufassir, Qatadah, Mujahid dan semua mufassir mengatakan al-yaqin di sini adalah al-maut, sebagaimana perkataan orang kafir di surat lain yang mengatakan, "Wa kunna nukadzibu biyaumiddin." Dan kami dulu adalah orang-orang yang mendustakan hari akhirat. Hatta atanal yakin, hingga kami menjumpai Allah Subhanahu wa taala atau hingga kami meninggalkan dunia ini. Kenapa kita harus konsisten? Kenapa kita harus istiqamah? Sebab ada musuh yang senantiasa menghalangi kita untuk mendapatkan surga, janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Dialah yang pernah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika terusir dari surga. Dia mengatakan, "Qala fa bima awaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Ya Allah, karena kamu telah membuat saya ini adalah orang yang tersesat, saya akan bersumpah, saya akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Bukan cuma itu sumpahnya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Kemudian saya akan datangi dia dari depan dan dari belakang. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Dari sebelah kanan dan sebelah kirinya. Tsumma la tajidu aktsarahum syakirin. Dan kamu ya Allah tidak akan mendapatkan dari umat manusia itu, cucu Adam itu, banyak yang bersyukur. Hanya sedikit yang akan bersyukur kepadamu. Inilah sumpah syaitan. Oleh sebab itu kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwasiatkan di dalam banyak tempat dalam hadis dan di dalam Al-Qur'an dan hadis supaya kita beristiqamah, senantiasa konsisten di dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab di luar daripada jalan Allah ini banyak jalan-jalan lain yang membuat kita bisa terpengaruh, yang dapat membuat kita terperosok dari jalan yang lurus. Ingat, jalan Allah hanya satu. Jalan Allah hanya satu. Allah Subhanahu wa taala telah menekankan hal tersebut, dan Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dalam Bukhari dan Muslim bahwa satu ketika Rasulullah SAW menggariskan satu jalan dan menggariskan jalan-jalan lain di sebelah jalan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatakfarraqa bikum an sabili." Dan inilah jalanku. Nah, Rasulullah SAW menunjukkan jalan yang satu itu. Inilah jalanku. Wa anna hadza sirati, satu jalan, sirati dalam bentuk tunggal. Mustaqima, yang lurus. Fala tattabi'us subula, janganlah kalian mengikuti jalan selain ini. Fatafarraqa bikum an sabili. Karena jika kamu mengikuti jalan ini, maka kamu akan tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis dikatakan bahwa fawalladhi, ini hadis yang panjang, namun kita ambil saja wajhus syahid atau yang kita inginkan daripada hadis tersebut, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dalam Bukhari dan Muslim. Fawalladhi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada Tuhan dan tiada ilah selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu wa bainahu
wa bainahu wa bainaha illa dhira. Sesungguhnya ada seseorang di antara kalian itu yang beramal dengan amalan-amalan ahli surga, sehingga seakan-akan surga itu dengannya itu tinggal sehasta. Fayamalu bi amali ahli nar, tapi kemudian dia memilih untuk mengamalkan amalan-amalan yang membawa dia ke neraka. Fayadkhulaha, kemudian dia masuk ke dalam neraka tersebut. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan seseorang di antara kalian juga itu ada yang sepanjang hidupnya beramal dengan amalan-amalan yang amalan itu membawanya ke neraka seharusnya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sehingga amalan-amalan yang dia lakukan kemaksiatan itu mendekatkan dia ke neraka itu jaraknya cuma tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayudkhilaha. Kemudian ketetapan Allah telah mendahulinya dan dia lebih memilih ketetapan yang Allah tetapkan neraka untuknya, amalan-amalan yang membawanya ke neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Ingat, semua kita ini sudah ada tempat kita di dalam neraka dan sudah ada tempat kita di dalam surga. Hal tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, kullu ahlin nar yara maq'aduhu fil jannah. Semua nanti ahli neraka itu melihat tempatnya semua kullu ahlin nar yara maq'aduhu minal jannah. Semua nanti penghuni neraka itu akan melihat tempatnya di surga. Seandainya dia beramal amalan soleh, dia akan masuk di surga. Dia akan melihat tempatnya. Ketika dia melihat, dia mengatakan, ahli neraka ini mengatakan, lau annallaha hadani, sekiranya Allah memberikan hidayah kepadaku. Dia baru menghayalkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu alaihi hasrah, dan menjadilah pada waktu itu dia sesal sejadi-jadinya. Wa kullu ahlil jannah, dan setiap penduduk surga itu melihat juga tempatnya. Seandainya dia di dunia itu mengamalkan amalan yang membawanya ke neraka, dia akan lihat tempatnya. Oh, itu sebenarnya tempat saya. Maka apa dia katakan ketika melihat itu? Laula annallaha hadani. Sekiranya Allah tidak memberiku hidayah. Sekiranya aku tidak diberikan hidayah, maka itu adalah tempatku. Qala fayakunu lahu syukra. Kemudian dia bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka tersebut. Jadi setiap kita, semuanya kita ini sudah ada tempatnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau ke surga atau mau ke neraka, tinggal pilih jalannya. Wa innallaha ja'ala likulli syai'in sababa. Sesungguhnya Allah itu telah menjadikan setiap sesuatu itu ada sebabnya. Kita mau masuk surga sebabnya amal soleh, dibarengi dengan ikhlas. Mau masuk neraka silakan berbuat maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir keduanya itu pada setiap Bani Adam. Itu dipertegas lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Suatu ketika dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ketika ada penguburan, Rasulullah kemudian fa'akhadha syai'an faja'alahu yankutu bihil ard. Kemudian Rasulullah SAW mengambil kayu, kemudian dia menggaris-garis di tanah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidaklah seorang dari kalian itu kecuali telah ditentukan tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Oleh sebab itu, istiqamah atau konsisten itu sangat kita butuhkan sekali untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita di akhir hayat, kita pada waktu itu dalam posisi terperosok dan keluar dari rel atau keluar dari siratal mustaqim yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan menjadi penyesalan yang sangat nanti di hari kemudian. Kita akan menyesal karena di sana nanti hanya ada dua tempat kembali, yaitu surga dan neraka. Dan sebabnya itu sudah jelas, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dunia ini penyebab masuk neraka dan penyebab masuk surga. Mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala berarti kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari dan
mengkufuri hidayah Allah atau risalah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh nabinya, itu juga membawa kita kepada neraka. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit apa yang tips dan trik wathailus sabat. Bagaimana kita bisa konsisten, apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa istiqamah di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan sehingga kita bisa terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab apalagi kita hidup di zaman sekarang ini yang zaman penuh fitnah, yang Rasulullah SAW gambarkan kaqat'il laili muzlima badiru bil a'mali fitanan kaqat'il laili muzlima yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahwa Rasulullah SAW telah mewasiatkan bahwa kita harus berhati-hati pada datangnya fitnah. Fitnah itu seperti qat'il laili muzlima, seperti sepotong malam yang sangat gelap. Kenapa? Karena pada saat itu yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Bisa jadi seseorang laki-laki itu beriman pada pagi harinya, tetapi dia pada sore harinya dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan pada sore harinya bisa saja ada seseorang laki-laki itu beriman, tetapi pagi harinya dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia telah menjual agamanya dengan tawaran-tawaran dunia. Ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhir. Mereka itulah orang-orang yang membeli kenikmatan dunia dengan akhiratnya, yang menukar kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia. Yang pertama yang mesti kita lakukan adalah hendaknya kita selalu mulazam, selalu bersama dengan Al-Quran. Tilawatan wa tadabburan wa amalan. Membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkan Al-Quran tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila al-Qur'anu jumlatan wahidah." Orang-orang kafir berkata, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan satu kali saja seperti kitab-kitab yang sebelumnya? Allah menjawab, "Kadzalika linutsabbita bihi fuadak." Begitulah kami turunkan Al-Quran itu, Muhammad, untuk meneguhkan hatimu, untuk membuatmu tegar dalam melawan fitnah dan selalu istiqamah di dalam ajaran agama Allah. Itulah keunggulan daripada Al-Quran. Sehingga jangan sampai hari-hari kita berlalu tanpa ada interaksi dengan Al-Quran. Terutama interaksi tadabbur yang sangat ditekankan oleh Al-Quran, yang sangat diinginkan oleh Al-Quran, itu adalah interaksi tadabbur. Makanya tadabbur per ayat tidak perlu terlalu banyak, tetapi dia per ayat. Tetapi kita mengambil intisari dari ayat-ayat itu, mengambil pesan-pesan dari ayat itu, sehingga hal-hal tersebut meneguhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW menerima ayat itu satu persatu. Menerima ayat itu satu persatu, dan semakin Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, maka semakin kuatlah keyakinan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kuat beliau menghadapi tekanan-tekanan yang diberikan oleh kafir Quraisy pada saat itu. Di ayat lain dikatakan, "Qul nazzarahu ruhul qudus min rabbik bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin." Katakanlah Muhammad, nazzalahu ruhul qudus min rabbik bil haqq, bahwa Al-Quran itu dibawa oleh Ruhul Qudus, yaitu Jibril, dengan kebenaran. Liyuthabbital ladzina amanu, untuk membuat orang-orang beriman itu tegar, membuat orang-orang beriman itu konsisten terhadap agamanya. Wa huda wa busyra lil muslimin, dan sebagai petunjuk dan berita gembira bagi orang yang beriman. Yang kedua adalah banyak-banyak membaca sirah dan kisah-kisah para nabi, dan terutama orang-orang yang banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita melihat di dalam Al-Qur'an itu, sepertiga daripada Al-Qur'an itu adalah kisah-kisah. Sepertiga dari Al-Qur'an itu kisah-kisah. Untuk apa? Untuk memperkuat keyakinan dan untuk memperkuat keimanan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa kullun naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nutsabbita bihi fu'adak. Dan semua berita-berita Rasul itu kami telah kisahkan kepadamu, kami telah wahyukan kepadamu, ma nutsabbita bihi fu'adak, untuk membuat hatimu itu teguh, untuk membuat kalian itu konsisten, tegar menghadapi ujian dan cobaan yang kalian hadapi daripada setan manusia dan setan jin. Itulah hikmahnya. Kata para ulama, membaca sirah Rasul itu akan memberikan kita kelembutan hati. Karena kita mendapat seseorang yang kita menjadikan panutan. Bahwa kalau kita disakiti, kita diboikot dan lain-lain sebagainya dalam menjalankan agama, ada orang yang lebih dulu daripada kita telah dilakukan hal-hal yang seperti itu. Walaqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudzibu. Dan sungguh Muhammad, rasul-rasul sebelum itu telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap apa yang dia dustakan. Dan kita juga harus mengambil ibrah. Ketika kita konsisten di sekarang ini, saat ajaran agama Islam itu menjadi asing ketika kita mempraktekannya, maka kita akan mendapat hujatan, cacian dan lain sebagainya. Minimal yataghamazun. Mereka memberikan isyarat-isyarat yang menghina. Seperti itulah. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan sehingga kita bisa tetap tegar dan konsisten istiqamah dalam agama ini adalah al-amalu bil ilmi. Kita harus mengamalkan ilmu, karena ilmu itu untuk diamalkan, bukan cuma untuk diketahui. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin, seperti kata pepatah Arab. Bahwa ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak ada buahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencaci maki Bani Israel ketika mereka diberikan nasihat, ketika mereka diajarkan satu ilmu mereka tidak mengamalkannya. Rasulullah SAW Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum." Seandainya mereka mengamalkan apa yang diperintahkan atau dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik baginya, wa asyadda tathbita, dan akan membuat dia istiqamah dan tegar di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan di ayat ini sedikitnya ada 4 keutamaan bagi orang yang mengamalkan ilmunya. Yang pertama adalah khairan, yaitu kebaikan di dunia dan akhirat. Yang kedua adalah at-tsabat, yaitu keteguhan, keistiqamahan dan konsisten dalam ajaran agama. Selanjutnya adalah wa atainahum min ladunna ajran azima, maksudnya adalah la atainahum fid dunya wal akhirah, ajil wa ajil. Kami akan memberikan dia itu di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kami akan percepat dan kami akan akhirkan amalan-amalan mereka. Dan yang terakhir adalah al-hidayah ila siratil mustaqim, yaitu hidayah kepada siratil mustaqim yang selalu kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali dalam sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah anugerah yang paling besar di dalam dunia ini, karena itulah yang seringkali kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita. Selanjutnya adalah ad-du'a, yaitu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah doa yang paling kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita diberikan ihdinas siratal mustaqim, karena siratal mustaqim ini adalah jalan satu-satunya jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, dan dia adalah nikmat yang paling besar, maka nikmat-nikmat lain akan menyusul nikmat yang sangat besar ini. Selanjutnya adalah ar-rafaqatu as-shalih. Ar-rafaqatu as-shalih, yaitu mencari komunitas, teman-teman yang mendukung kita untuk senantiasa kita bisa konsisten di dalam melaksanakan ajaran agama kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal tersebut. Kalau kita berada di lingkungan itu tidak mendukung kita untuk menerapkan agama kita dengan baik dan benar, atau mendukung kita untuk beramal saleh, maka kita pasti akan tergelincir dan akan mengikuti mereka. Jangan berharap kita akan mewarnai, tetapi kita yang akan terwarnai oleh komunitas yang seperti itu, komunitas yang jelek. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an,
wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan hendaklah engkau sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang hanya untuk mengharapkan ridanya. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan coba-coba engkau palingkan. Ini engkau palingkan, artinya belum ikut tetapi berpaling saja, melihat mereka, melihat kehidupan mereka, melihat lifestyle-nya, melihat trendsetternya. Itu jangan. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan engkau palingkan matamu melihat orang-orang yang menginginkan kenikmatan dunia saja. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furata. Dan jangan engkau ikuti orang-orang yang melupakan kami, melupakan Allah Subhanahu wa taala dari zikir-zikirnya, wattaba hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furata, dan adalah urusannya itu urusan yang melampaui batas. Oleh sebab itu, kita harus mencari tempat, mencari komunitas yang bisa membangun kita, yang bisa mengayomi kita, yang bisa membuat kita bertahan dalam kondisi keistiqamah dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Mencari teman, mencari tempat pekerjaan, mencari pemimpin dan lain-lain sebagainya, itu diharuskan buat kita untuk melihat di manakah orang di antara orang tersebut yang bisa membuat kita tegar, yang bisa membuat kita konsisten, yang bisa membantu kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ini bisa mengamalkan apa yang telah kami paparkan tadi, sehingga kita nanti di akhirat menjadi ahli surga yang melihat tempat kita di neraka, terus kita mengatakan, laula Allah hadani, sekiranya Allah tidak memberikanku hidayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Satu lagi keutamaan bagi orang-orang yang istiqamah pada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia komitmen dengan perkataannya tersebut dan tidak pernah melanggar kecuali hal-hal yang kecil-kecil, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka nanti malaikat akan turun kepadanya. Kata-kata ada bahwa malaikat itu akan turun kepadanya nanti pada saat sakratul maut. Dan berkata Mujahid pada saat Yaumul Ba'ts, ketika kita dibangkitkan. Dan berkata Waqi' dan Ibnu Zaid bahwa tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan turun memberikan kita kabar gembira itu pada 3 tempat, yaitu pada sakratul maut, di dalam kubur, dan ketika hari kebangkitan. Oleh sebab itu, kita melihat banyak orang yang meninggal. Kenapa dia tersenyum? Kenapa mukanya berseri-seri? Karena malaikat sudah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Karena pada saat itu dia sudah diberikan hiburan oleh malaikat. Turun kepadanya malaikat bahwa jangan kamu takut, dan jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan pada saat itu juga diberitahukan tempatmu adalah surga, atau tempatmu adalah surga. Inilah keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqamahan untuk selalu beribadah kepadanya sehingga ajal menjemput kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.